paling depan barangkali. Bapak silakan memperkenalkan diri, dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke Ustadz siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Denny dari Banjar. Yang ingin saya bertanya kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy MA yang saya hormati. Kalau menyimak paparan yang Ustadz tadi paparkan itu adalah menurut kesimpulan saya bahwa kita ini sekarang sedang perang strategi tadi. Sebab akibat dari judi itu dampaknya sangat meluas dan mereka itu sangat pandai, bukan judi mengakibatkan kemiskinan, tapi kalau yang saya simak, mereka balik hukumnya kemiskinan mengakibatkan suburnya perjudian. Itu akan melemahkan, bisa menjerumuskan orang terhadap syirik, murtad, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kiat, karena ini yang diserang bukan orang per orang, saya yakin ini ada suatu komunitas yang ingin menghancurkan akidah. Itu tujuan akhirnya, sehingga mereka nantinya dapat mengendalikan semua penduduk bumi. Kemungkinan itu tafsiran saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kiat mengatasi ini secara syar'i, yang kalau saya simak tadi Ustadz sudah mengemukakan bahwa salah satu visi daripada HSI itu bisa saya masukkan termasuk kiat juga untuk mengatasi perang strategi ini tadi. Barangkali yang lainnya, terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh Bapak Afif, bahwasanya di antara sebab maraknya perjudian adalah kemiskinan. Dan betul juga bahwasanya perjudian juga mengakibatkan kemiskinan. Dari miskin, kemudian dia berjudi. Atau dia sebelumnya kaya, kemudian dia berjudi dan akhirnya jadi miskin. Dan secara singkat, bahwasanya untuk menghapus, menghilangkan kemungkaran ini perlu kerjasama antara kekuatan pemerintah dan juga penguasa, demikian pula para ulama, para asatidah. Karena dua kekuatan ini, kekuatan agama dan juga kekuatan kekuasaan, makanya insya Allah bisa ditegakkan agama ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang da'i? Yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan pencerahan, mengingatkan tentang hukum ini melalui media, melalui pesantren, ceramah. Maka ini yang bisa kita lakukan. Adapun kekuatan kekuasaan, semoga apa yang kita sampaikan sampai kepada para penguasa kita dan orang-orang yang berwenang di dalam masalah ini untuk memiliki peran di dalam membasmi kemungkaran yang sudah demikian parahnya di negara kita. Dan mungkin bisa juga kita tambahkan di sini doa dari kita semuanya, meminta kepada Allah SWT semoga negeri ini dijauhkan dari malapetaka, dari musibah yang awalnya adalah banyaknya kemaksiatan dan juga dosa. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaiannya. Ikhwan, satu lagi setelah itu Ahwat, Anda bacakan Ustadz, sudah Anda sortir. Ya. Mau ditunjuk di mana? Ya, itu. Yang terdekat aja.
dari Ustadz ya. Syukran jazakumullah khairan atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arifin Siregar dari Salatiga, Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana sikap kita seandainya mungkin ikut Ustadz Abu Qatadah. Kita mungkin di kalangan ikhwah salafiyin ini mungkin sudah banyak punya masa, punya anggota. Dan terjadi mungkin tadi Ustadz Abu Qatadah mengusulkan kepada HSI barangkali punya bidang tersendiri yang memberikan sebuah pinjaman. Nah, bagaimana kita seandainya mungkin punya peluang tersebut, apakah secara hukum ini tepat bagi kita untuk memberikan peluang pinjaman kepada orang, dalam tanda kutip nanti akan membuat orang itu tertarik untuk meminjam. Padahal secara hukum asal, seorang muslim hendaklah untuk menghindari pinjaman. Sedangkan dengan adanya mungkin lembaga, dengan adanya mungkin marketing, orang yang kalau dia mencari orang yang ingin pinjaman, dalam tanda kutip mungkin membutuhkan barang, baik murabahah misalkan. Jadi beli barang lewat orang lain dengan cara kredit dengan mendapatkan keuntungan dari situ. Tetapi hal itu menuntut orang, menjadikan orang jadi semangat untuk konsumtif, untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Bolehkah semacam ini, Ustaz? Masya Allah. Yang saya sampaikan bahwa edukasi kemanusiaan, artinya edukasi kemanusiaan memang edukasi pendidikan di berbagai sisi ya. Kalau kita berbicara tentang, saya berbicara umum dulu sebelum menjawab spesifik pertanyaan ini. Dunia perbankan atau lembaga-lembaga lain, itu kita tidak bisa mengislamkan sistem kehidupan menjadi islamisasi istilahnya. Itu hanya memperhatikan satu sisi gitu. Ya seperti kita ingin memberantas riba gitu. Itu tidak bisa hanya memberantas satu sisi. Tidak mengedukasi sisi lain. Nah, kita kasih contoh tadi, kalau dalam Islam, pinjaman, kalau pinjam bentuk uang, itu tidak ada jalan kecuali tabarru dalam Islam. Jadi kalau yang namanya meminjam jenis tadi satu, contohnya meminjam uang, dalam Islam itu tidak ada lagi pintu kecuali satu adalah tabarru. Dalam arti semua orang yang meminjamkan pinjaman itu tidak boleh mengambil manfaat. Baik manfaat hissi atau manfaat maknawi. Karena dalam kaidahnya kullu qardin jaro manfaah fa fihi riba. Semua pinjaman yang berkonsekuensi dari yang meminjamkan meminta manfaat dari peminjam, maka itu namanya riba. Mau manfaat itu dalam bentuk penambahan, seperti gini. Fulan namanya Pak Soleh. Sada Abu Qatadah, saya pinjam uang 100 juta. Kata saya, iya, nanti dikembalikan 110 juta. Itu nilai manfaat dalam arti penambahan secara fakta dat. Tapi mungkin juga meminta manfaat dalam bentuk maknawi. Saya bilang, boleh antum pinjam uang ke saya 100 juta, kan antum ada di sipil. Umpamanya perizinan anu. Saya katakan, saya pinjamkan uang ke antum, tapi tolong izin perusahaan saya diloloskan. Itu sama hukumnya haram dan itu riba. Tapi ribanya maknawi. Jadi dalam Islam kalau dia meminjam dan meminjamkan, maka nilainya tabaru. Memberi pinjaman dan mengembalikan seperti itu. Tapi dari sisi lain, pinjaman yang berkaitan karena ada interaksi untuk namanya interaksi finansial atau yang dinamakan entrepreneur. Mau murabahah, mau mudharabah,
Maka kaidah-kaidah jelas. Ya. Dalam Islam dibolehkan ini dengan syariah tertentu. Tapi sisi lain sama. Harus diedukasi saya. Meminjam barang harus tadi. Nilai kemanfaatannya untuk apa? Sehingga tidak terjadi tadi. Oh ini jadi banyak orang yang nanti pada pinjam kan itu ya. Iya betul. Kalau tidak diedukasi sisi lainnya. Dan tidak merubah mindset hidup kita. Maka akan terjadi peluang banyak orang banyak apa? Utang. Bahkan mungkin sekali orang dipaksa untuk punya apa? Punya utang. Ya sejumlah yang tadi mohon maaf. Yang tadi dikatakan 42 dalam sebagian statistik 48. Ya sebagian orang kan upah yang untuk 10 tahun yang akan datang udah habis sekian persennya untuk cicilan. Jadi berarti apa? Harus diedukasi dari sisi tadi yang saya katakan. Orang paham nilai kemanfaatan. Maka kita tidak meminjam kepada orang kecuali nilai yang sifatnya doruri bagi kita. Yang sifatnya urgen bagi kita. Dan menjadi tuntutan hidup. Kemudian apa? Estimasi kemampuan untuk membayar juga harus menjadi bagian dari kita. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang meminjam kepada orang dengan tujuan untuk membinasakan harta orang, maka dia akan dijadikan tidak bisa bayar gitu. Dan barang siapa yang meminjam kepada orang dengan niat awal dan berusaha untuk membayar, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu untuk apa? Membayar. Jadi pada intinya dunia pendidikan, dakwah harus paripurna untuk mengedukasi manusia. Jadi bukan hanya edukasi tentang haramnya riba. Ya, kemudian orang memaksa kalau meminjamkan itu jangan menambah. Iya, dari sisi orang kayanya selamat, dari sisi para peminjamnya tidak punya kode etik dan tidak punya jiwa untuk membayar. Jadi pada intinya harus sempurna dari sisi edukasinya dari berbagai apa? Sisi. Kalau edukasi dari berbagai sisi sempurna, maka insya Allah pintu-pintu yang tadi bisa tertutup insya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Yawafillah rahimakumullah, jangan lupa daftar HSI bisa secara online. Tinggal masuk ke website, kemudian ketik daftar.hsi.id. Atau jangan ragu, di sini ada kru dari HSI yang berseragam, ataupun yang nggak berseragam juga sebetulnya banyak teman-teman HSI. Silakan ditanyakan, bisa langsung dibantu. Barakallahu fikum. Ustadz Afwan, satu lagi pertanyaan Ikhwan. Silakan. Afwan ya, ada yang dekat aja. Barakallahu fikum. Perkenalkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Perkenalkan, nama saya Eki Zulfikar. Izin bertanya, semoga Ustadz Abdullah Roy dan Ustadz Abu Qatadah diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menyambung kepada online, Ustadz, kebetulan ana buka toko di marketplace dan izin bertanya sebelum ana melakukan transaksi ini. Saat ini ada penambahan yang namanya itu admin dari salah satu marketplace yang sedang ana geluti di bidang perdagangan tersebut. Ana mau bertanya boleh atau tidak, dilarang atau tidak, atau haram atau halal ketika ana menambahkan atau memberikan tambahan admin yang ditanggung oleh pembeli. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Antum aja. Kita dulu. Baru. Silakan Ustadz, langsung dijawab barangkali. Halo. Ya kita harus telaah dulu memang ya kalau satuan pertanyaan berkaitan dengan interaksi jual beli atau ini sistem harus sempurna gitu ya. Kalau tidak sempurna penelaahannya nanti tidak otentik gitu ya. Mohon maaf.
harus sempurna sistemnya. Nah, barakallahu fikum, izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan dari Ahwat. Ustadz, izin bertanya bagaimana kalau sudah terjerat pinjol, dikejar debt collector, sudah tidak ada harta untuk dijual, untuk melunasi, tapi ingin bertobat, bagaimana solusinya? Jazakallah khairan katsira. Tujuan pertanyaan ke Ustadz Abdullah Roy. Kalau pertanyaannya tentang pinjam online tadi sama Ustaz Abu Qatada harusnya. Tapi anak jawab sesuai dengan kemampuan. Apa yang sudah terjadi maka harus kita hadapi. Bertobat kalau antara kita dengan Allah, maka sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, disyaratkan menyesal, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut. Dan kita berjanji di masa yang akan datang untuk tidak melakukan itu kembali. Kalau terpenuhi syarat ini, maka antara kita dengan Allah SWT sudah selesai. Kita sudah bertobat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua sekarang terkait dengan manusia. Orang yang kita bermuamalah dengannya. Maka kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi yang terjadi. Kalau memang bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, dan sepertinya di sana ada pihak-pihak yang sudah pengalaman menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ada sebagian saudara kita terjerat dalam riba, punya hutang sampai jumlah yang tidak masuk akal. Tapi di sana ada ikhwah yang mereka punya tim, tahu bagaimana cara keluar dari jeratan seperti ini, sehingga akhirnya dia tidak membayar kecuali apa yang dia hutang saja. Bunganya dia tidak bayar. Kalau asalnya adalah 5 juta, kemudian berbunga sampai 50 juta, maka dia hanya membayar 5 juta saja. Dan ini sudah banyak yang mencoba. Coba antum mungkin di sini ada ikhwah yang tahu tentang komunitas tersebut, mungkin itu adalah jalan keluar yang bisa dilakukan untuk keluar dari ini semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan mudarat tersebut, mengeluarkan kita dari musibah tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa adalah bertauhid. Di antara bentuk takwa adalah kembali mengikuti sunnah Nabi SAW. Di antara bentuk takwa adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Di antara bentuk takwa adalah menjaga hak-hak orang lain dan tidak mendolimi orang lain. Semoga kalau seseorang bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Dan yakinlah, fa inna ma'al usri yusran. Sungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jangan kita su'udzon, kemudian seperti orang yang tidak pernah belajar agama. Hadapi segala sesuatu dengan husnudzon kepada Allah SWT. Semoga jalan keluar tersebut dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pada pertanyaan dari Ahwat, Anda bacakan Ustaz, karena waktu ini adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya mohon untuk bisa membuat kuis Ustaz. 3 kuis dari Ustaz Abdullah Roy dan Ustaz Abdul Qatadah berkenan membuat kuis Ustaz.
3 pertanyaan. Ini pertanyaan dari Ahwat yang terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, apakah perempuan istri yang mengajukan khulu setelah mencoba bertahan 5 tahun, suaminya berjudi namun belum mau berhenti. Sudah ikhtiar mengajak kajian, minta tolong Ustadz menasehati apakah sang perempuan, termasuk perempuan yang tidak bersabar atas ujian suami, semua harta istri dan anak sudah habis diminta suami. Jazakallah khairan. Tidak ada not ditujukan ke Ustadz siapa, jadi gantian barangkali. Ustadz Abu Qatada. Ya, bismillah. Para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawaban ini ditujukan dulu untuk bukan penanyanya, tetapi yang dipertanyakannya. Bahwa salah satu penyebab banyak kerusakan itu hilangnya tanggung jawab para suami. Sebagaimana Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Artinya pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang Allah Ta'ala berikan keutamaan karena harta. Yang kedua bahwa suami itu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka para suami yang saya sering sampaikan Pak, dalam hidup kita, dalam hidup para bapak ada 3 profesi yang harus digeluti. Jadi suami, jadi bapak, jadi guru. Jadi guru, ada perguruan tingginya. Tapi jadi suami, jadi bapak tidak ada lembaga pendidikannya. Dan sulit jadi suami yang benar. Dan sulit jadi bapak yang benar. Kelalaian suami ada 2 perkara yang paling besar. Kelalaian dari sisi tanggung jawab material. Tidak sesuai memberikan nafkah. Tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah. Maka ini juga termasuk penyimpangan para suami. Yang kedua tidak bertanggung jawab untuk mendidik istri. Menjaga agamanya. Meluruskan agamanya, meningkatkan imannya. Maka ini juga adalah penyimpangan para suami. Bagi ibu yang tadi bertanya, dibolehkan untuk khulu. Bahkan satu ketika menunjukkan kesempurnaan imannya, bukan cacat imannya. Bahkan nilai sabar tidak berarti harus terus bersama dengan suami. Dalam satu ketika suami tidak menunaikan 2 tugas besar itu. Tugas besar yang berkaitan dengan nafkah, tugas besar yang berkaitan dengan nilai keimanan, dan tidak menjadi role model dalam berumah tangga, maka istri dituntut dan dibolehkan untuk khulu. Tidak mengapa. Karena ketika seseorang tidak mampu berteman untuk menjaga imannya, untuk menjaga takwaannya, maka pilihan yang terbaik adalah bercerai. Walaupun bercerai dalam Islam, hukum asal tidak sesuatu yang terpuji. Kemudian yang terakhir, dari ada beberapa pertanyaan, yang intinya pertanyaan itu, pertama bertanya tentang ada enggak, tadi saya bicara tentang pinjol yang syar'i. Ya pinjol yang syar'i, pinjaman ini kan ada 2, ada pinjaman hanya minjam, tidak ada kaitan dengan dunia bisnis, maka pinjaman yang sah dalam Islam, pinjaman yang bentuknya tabaruk saja, pinjaman yang bentuknya membantu dan tanpa balas apa-apa, tidak melebihkan apa-apa. Boleh. Yang kedua apabila pinjol itu dalam bentuk yang berkaitan nanti murabahah atau mudharabah, maka mengikuti sistem yang islami dalam murabahah dan mudharabahnya. Tidak ada nilai riba, tidak ada nilai kedzaliman, baru sah. Nah oleh sebab itu beda hukumnya tadi, kalau judol mutlak haram, kalau pinjol ya bisa halal kalau sistemnya islami, kalau sistemnya ada kedzaliman atau tidak. Yang terakhir, ini ada pertanyaan, boleh enggak
melakukan ribawi karena demi utang. Wallahu alam, selama saya menelaah tentang masalah hukum ini, kesimpulannya para ulama mengatakan tidak ada darurah dalam masalah riba. Kalau minum khamr ada darurahnya, daging babi ada darurahnya. Orang boleh makan daging babi ketika tidak ada lagi makanan dan ia terancam dengan kematian. Jadi kalau sekarang dia udah kelaparan, dan di hadapannya tidak ada lagi makanan kecuali daging babi, dibolehkan. Paman dituro, goiro bagin. Orang udah keselak. Keselak bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Kesedak. Ya, itu haus banget, terancam kematian. Tidak ada kecuali khamr. Boleh. Tapi pertanyaannya, ada yang mati enggak kalau tidak pinjam ke ribawi? Kan enggak ada. Jadi kesimpulannya Bu, Pak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada dururah untuk pinjam ke ribawi. Ribawi selamanya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz sudah mewakili beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tadi Ustadz sudah baca sekilas dan sudah dijawab secara umum. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihah. Karena dengan nikmat Allah, kebaikan kita semua menjadi sempurna dan akan disempurnakan dengan kuis yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mohon izin, biasanya Ustadz Abdullah Rai yang membuat kuis. Sekarang Ustadz Abdul Qatadah diperkenankan membuat 3 pertanyaan Ustadz kuis. Dan ada hadiah dari teman-teman panitia. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama yang tadi aja. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin tadi? Edukasi. Tunjuk Ustadz, silakan yang mana? Yang baju putih nih, dari Cimangu. Masya Allah. Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja 5 poin tadi. Yang pertama, 5 poin sebab mental karakter yang harus dirubah dari anak bangsa. Yang pertama, bahwa kita tidak begitu paham dalam nilai kemanfaatan sesuatu. Di situ hadis riwayat Abu Hurairah, di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, lemahnya skill. Terus yang ketiga, kita orang muslim selalu bertanya, 3 komponen faham nilai kemanfaatan, paham diri untuk skill. Bagaimana Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan Ibnu Qayyim, ilmu itu ada 6. Di antaranya salah satunya baik bertanya. Ibadah itu ada dalilnya. Yang kedua, bertanya tentang muamalah. Ditanya halal dan haramnya. Yang ketiga, bertanya apa nilai manfaatnya. Terus poin yang keempat, harus berbicara yang paling baik kepada manusia. Di situ ada hadis riwayat At-Tabari, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Poin yang terakhir, yang kelima, yaitu mempunyai nilai ihsan, yaitu berbuat baik, membiasakan diri untuk tidak berbuat zalim. Syukran, jazakumullah khair. Masya Allah. Ahsantum. Masya Allah, ahsan. Ini dari Cimanggu. Masya Allah, Cimanggu Ustaz ya. Silakan teman dari kru panitia. Silakan Ustaz, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya. Tadi disebutkan tentang hadis ya. Tadi dikatakan min husni islamal ini tarkuhu malayakni. Apa yang dimaksud malayakni? Ya, Pak. Manfaat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang dari Lumbung, Mbak. Jadi walau tarki itu tidak bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Masya Allah, ya. Santa. Pertanyaan terakhir Ustaz, tafadhol. Pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini juga, apa pentingnya skill dalam kehidupan? Ya. Bismillah, nama Juju R.
Masya Allah. Ciamis ini asli. Unigal. Unigal. Kalian promosi. Iya, Universitas Galuh. Terima kasih Ustadz. Selamat datang di Ciamis. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Skill ini bahasa kitanya lampu lah. Cacaang hirup gitu. Iya. Jadi untuk aya lampu mah nyalieur atuh. Seperti pinjol. Neng Yanti dicacak, dicisontrol, eta akibat pinjol gitu. Ini tambah sedikit saya tadi Pak Ustadz. Iya. Ini ada 1000 anggota dewan yang pinjol. Ini bagaimana ini? Untuk edukasinya, untuk memberikan dakwahnya. Karena sulit untuk anggota dewan. Apalagi guru tadi Ustadz katakan 40 orang, itu 40% dari guru. Ini mohon ada penjelasan sedikit. Ya, nanti Ustadz dulu ngasih. Menjawab kuis dan memberikan kuis ya. Masya Iya. Allah. Masya Allah. Jawabannya betul. Jawabannya betul dan kuisnya ditujukan untuk siapa? Ustadz Abdullah Rai. Dari tadi ngacung terus cuman belum kebagian mic. Tahu ada Ustadz, kenapa apa jawab? Nggak, waktu antum untuk bertanya udah habis Pak. Sekarang tinggal kita yang bertanya. Ala kulli hal, ya mereka adalah manusia seperti kita. Kadang salah, kadang benar. Juga perlu didakwai. Dan kita menyampaikan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dan di sana ada orang-orang yang berada di atas mereka, punya kewenangan. Sama-sama sudah mengetahui tentang rusaknya judi online atau pinjaman online dan seterusnya, maka mereka yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mendakwai sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah, sekali lagi program kita ini sudah sampai kemana-mana Pak. Yang termasuk di antaranya adalah para pejabat yang mereka sudah juga mengikuti program kita di HSI. Semoga ada di antara mereka yang sampai kepada mereka program ini. Baik. Jazakallah khair Ustadz akhirnya menjawab kuis dari, bukan pertanyaan ya? Nah. Ustadz dapat hadiah nggak? Nah, Hadiahnya doa Ustadz Barakallahu fikum. Nanti ada, mohon izin walaupun Ustadz Abu Qadir sudah memberikan 3 kuis, nanti ada closing statement Ustadz, arahan terakhir. Ya. Ustadz Abdullah Rai dipersilakan membuat 3 pertanyaan untuk umahat. Untuk umahat. Untuk akhwat. Nanti sudah ada tim. Baik. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan dalil dari hadis tentang haramnya judi. Boleh. Terjemahnya juga boleh. Nah. Silakan dari Ahwat, sudah teman-teman panitia. Bismillah, izin menjawab. Dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 9. Hadis. Hadis. Ya. Hadis riwayat dari Abu Daud, sesungguhnya Allah mengharamkan atasku al-khamar, perjudian, dan drum atau alat musik. Nah, barakallahu fiik. Nah. Langsung pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 di antara sebab maraknya perjudian online. Yang pertama, banyaknya kriminalitas. Sebab terjadinya judi online. Nah, sebab maraknya perjudian online. Bukan akibatnya. Sebab karena banyaknya kurang edukasi kepada masyarakat, Ustaz. Baik, terus yang kedua? Yang kedua, lemahnya iman. Ya. Ketiga? Yang ketiga,
mungkin besarnya kebutuhan yang mungkin semakin hari makin meningkat. Yang keempat, tergesa-gesa terhadap harta yang ingin didapatkannya secara singkat, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang selanjutnya, tadi kita sebutkan beberapa mudarat perjudian. Sebutkan 3 di antara akibat kerusakan yang terjadi dari perjudian. Nah, mudaratnya, syaitan menginginkan perselisihan, permusuhan di antara manusia. Nah, permusuhan di antara manusia. Nah, yang kedua, syaitan ingin menghalangi manusia dalam mengingat Allah. menghalangi dari mengingat Allah. Yang ketiga, Tes judi online lebih berbahaya dari narkoba lebih berbahaya daripada narkoba dan riba. Dan riba. Ahsanallah. Ahsanallahu ilaik. Wabaraka fikum. Nah, Alhamdulillah sesi kuis saat ini Iwan maupun Ahwat sudah terlalui dan kita akan mendengarkan nasihat terakhir dari Ustazuna Al-Ustadz Abu Qatadah dan nanti dari Ustazuna Dr. Abdul Roy Hafidhullah Ta'ala. Kepada Ustadz Abu Qatadah, tafadhal. Bismillah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih secara khusus pada Al-Ustadz Abdul Roy, Dr. Al-Ustadz Abdul Roy Hafidhullah Ta'ala yang telah hadir bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada HSI yang telah studi untuk berkumpul di Markaz Isakan ini. Dan demikian juga kami ucapkan terima kasih pada Haji Maman dan Haji Adi dan semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Demikian juga pendukungnya adalah Forsam, Forum Sahabat Muslim untuk Priangan Timur, dan MGI TV. Dan yang terakhir, salah satu bentuk bagi kita dalam kehidupan untuk bagaimana kita selamat dari semua bentuk-bentuk penyimpangan, maksiat, adalah talabul ilmi. Al-hirsu fi talabul ilmi. Kita harus betul-betul semangat untuk talabul ilmi. Kemudian yang kedua, mujalasatul ahlul khair, mujalasatul ulama wa ahlul khair. Jika kita ingin selamat dari berbagai penyimpangan, keburukan-keburukan, adalah duduk dengan ahlul ilmi dan duduk dengan orang-orang soleh. Dan nasihat yang ketiga, di zaman digital ini, di era digital ini, umat Islam dituntut memiliki kecerdasan menggunakan tentang digital. Saya akhiri, pengguna digital ini tentunya ada 3. Yang pertama, orang yang dijajah oleh digital. Orang yang dijajah dengan digital ini, orang yang mendapatkan dampak negatifnya saja dari digital ini. Pornografi, pinjol, tadi apa, judol dan sebagainya. Ini orang yang paling rendah. Orang yang kedua naik, yang bisa memanfaatkan media dalam kebutuhan dirinya. Seperti antum, alhamdulillah bisa ikut program HSI, bisa ikut kajian-kajian seperti ini lewat media. Maka ini adalah orang yang naik kecerdasannya. Berarti dia menggunakan sesuatu yang baik. Yang ketiga, ini dikalkulasikan, guru saja di Indonesia dikatakan yang nomor 1 ini hanya 15% guru di Indonesia yang menjadikan media sebagai perantara untuk
melancarkan dan mensukseskan profesinya. Kalau saya jadi ustadz, menjadikan digital dari berbagai sisi, HP, radio, televisi, WA, dan sebagainya sebagai alat untuk mensukseskan tentang profesi saya. Ya, mungkin ada ustadz hanya bisa menggunakan untuk buka aplikasi seperti Maktabah Syamilah, alhamdulillah. Tapi sebagian ustadz tidak menggunakan media ini untuk wasilah berdakwah. Demikian juga kita sekarang ada guru suka baca WA dan guna, tapi ketika ngajar tidak menggunakan digital. Jadi kita harus lebih cerdas sampai kepada poin yang ketiga, bahwa digital ini sebagai wasilah untuk mensukseskan profesi kita yang halal tentunya. Ya, seperti jadi ustadz, antum jadi pedagang, antum jadi entrepreneur, antum jadi apa saja, media sebagai teman untuk sukses diri kita dalam hal-hal yang baik. Itulah poin kecerdasan tertinggi dalam menggunakan digital. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama yang terjajah dengan digital ini. Yang kita menjadi korban dengan digital ini. Maka itu adalah orang yang paling rendah dalam nilai hidupnya. Demikian mungkin apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya merasa senang ditemani oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Haroy dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan beliau bisa kesini lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustadzuna Al-Ustadz Abu Qatadah, hafidhahullah ta'ala. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari Ustadzuna Dr. Abdullah Haroy, hafidhahullah ta'ala pada sesi terakhir kali ini. Tafadhol Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan saya bisa membalas kunjungan Ustaz Abu Qatadah yang telah berkenan berkunjung ke Pandeglang secara khusus di Riyadhus Shalihin lebih dari sekali, dan baru kali ini saya sempat untuk membalas kunjungan beliau. Insyaallah kita berharap semoga ziarah ini adalah lillahi azza wa jal dan juga billah. Dan yang kedua tentunya saya mengucapkan jazakumullah khairan atas diperkenankannya saya secara pribadi untuk bisa sedikit memberikan faedah dan diperkenankan murid-murid kami yang ada di ASI untuk berkumpul di tempat yang sangat indah ini, dan semoga Allah SWT memberkahi dan memberkahi harta pemiliknya, Pak Maman hafizahullah, dan juga Pak Haji Ade. Semoga Allah SWT memberkahi harta mereka semua dan keluarga mereka. Kemudian pada kesempatan kali ini, satu yang ingin saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri dan juga para ikhwan dan juga ikhwat, tentang pentingnya qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Dengan qanaah ini maka kita menjadi orang yang lebih kaya daripada para raja. Merasa cukup dengan apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam. Alhamdulillah kita semua muslim. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan kecukupan. Kemudian Allah SWT menjadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, sungguh dia telah beruntung. Dan di antara cara untuk memiliki hati yang qanaah, pertama, banyak berdoa.
Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak kenyang. Sudah dapat 1 juta masih lapar. 2 juta masih lapar. 10 juta, 50 juta tidak kenyang-kenyang. Akhirnya dia judi, akhirnya dia pinjam. Kemudian yang kedua, antum melihat orang yang lebih rendah daripada antum. Keadaannya. Banyak orang di sekitar kita yang keadaannya jauh lebih parah, lebih susah daripada kita. Semoga dengan cara seperti ini kita mendapatkan hati yang qanaah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa daftar HSI. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.